Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil i'tisami bihablillahil matin wal akhdhi bi syar'ihil hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Umi Balqis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir kembali di masjid ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan ngaji bareng. Tema kita pada kesempatan hari ini masih tentang sholat sunnah, yaitu pembagian macam-macam sholat sunnah. Mari kita mulai ta'lim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, salat sunnah itu dibagi, ada salat sunnah yang mutlak. Yang kedua, ada salat sunnah yang muqayyad, dibatasi. Yang mutlak itu maksudnya apa? Yang penting jenengan niat sholat sunnah dalam waktu-waktu yang diperbolehkan, ya, tidak waktu yang dilarang, itu boleh. Setelah sholat zuhur, sholat sunnah mutlak. Sudah sholat ba'diyah selesai, sholat sunnah, nah, itu masuk sholat sunnah mutlak. Menunggu sholat Jum'ah biasanya orang-orang. Hari Jum'ah berangkat jam 9. Nah, ini kan musim haji Pak ya. Musim haji kan berangkat hajinya tidak mepet-mepet. Kalau mepet-mepet tidak bisa masuk Masjidil Haram. Nah, berangkatnya agak awal, dan nunggu sambil sholat Jum'ah dimulai, jangan memperbanyak sholat sunnah. Bisa banyak, itu namanya sholat sunnah mutlak, ya. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, salam, nanti kalau ada waktu lagi sholat lagi 2 rakaat, itu diperbolehkan, ya. Kemudian sholat sunnah yang kedua adalah sholat sunnah yang muqayyad. Muqayyad itu dibatasi oleh waktu tertentu. Ya, di sini nanti ada sholat yang terikat dengan sholat fardu, namanya sholat sunnah rawatib, dan ada sunnah yang tidak terikat dengan sholat fardu. Misalnya sholat duha, sholat witir. Nah, ini yang terikat dengan fardu, kanan kirinya fardu, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Nanti dibagi lagi. Maka di sini kita mulai dengan sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Kalau yang mutlak itu jangan sholat bebas lah. Pokoknya niat sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu. Tidak dalam waktu-waktu yang dilarang. Kapan? Saat matahari terbit, saat matahari di atas, istiwa itu saat matahari tenggelam. Yang kedua saat ba'da sholat subuh, nggak ada sholat sunnah, sama setelah sholat asar. Nah itu, kecuali kalau ada sebab yang baru. Nah itu misalnya apa, mau memakamkan jenazah, menyolati jenazah, itu ada sebabnya, ada sebab orang meninggal disolati, boleh menyolati setelah sholat asar. Nah, sholat yang terikat dengan sholat fardu itu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Ya, ada nanti sholat sunnah fajar, namanya sebelum subuh itu sholat sunnah fajar. Ada sholat sunnah zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita lihat satu-satu. Pertama, sholat sunnah fajar, artinya sholat sunnah qabliyah subuh, ya, atau disebut dengan rakaatul Fajr. Apa namanya lagi Pak? Nama? Lagi sholat qabliyah subuh, ya. Ada yang menyebut begitu, ada yang rakaatul fajr. Keutamaannya apa? Ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan. Kalau kita bicara keutamaan, ini sudah kita tidak bisa ngarang-ngarang sendiri. Apalagi persoalan ibadah, ya. Ini ya artinya Nabi menjelaskan seperti apa, itu yang kita ambil. Tidak bisa kecuali kalau hikmah. Nah itu ya, hikmahnya orang banyak sholat itu apa, sehat misalnya begitu. Orang rukuk dengan sempurna, hikmahnya begini, apa bisa menyembuhkan sakit
boyok, kecetit misalnya, itu hikmah, atau tanpa dalil tidak apa-apa itu kan. Tapi kalau kita bicara fadail ya itu ada dalilnya ya, meskipun kadang-kadang ada yang lemah, itu paling dia ada dalilnya kan gitu ya. Nah, sholat sunnah fajar itu apa keutamaannya? Diriwayatkan dari Aisyah. Nah, ini termasuk fadail seperti untuk memotivasi, Pak. Kadang-kadang kalau itu nggak ada motivasi, sholat itu ya penting ya sholat, gak yogaan itu. Kenapa nggak terlalu paham tentang fadilah? Tapi kalau kita paham tentang fadailnya, keutamaan-keutamaannya, kita jadi semangat untuk sholat, ya kan? Nah, maka harus kita berikan semangat, motivasi dengan apa fadilah. Dan tapi juga kita tidak boleh bohong-bohong keutamaannya tapi ngarang-ngarang sendiri untuk apa, memotivasi jamaah. Lah, tidak boleh itu, nah, ngapusi namanya. Ayo Pak ya, nggak boleh ngapusi ini. Ana Aisyah, riwayat dari Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rak'ataini qabla salatil fajr. Hadis diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang 2 rakaat sebelum fajar. Apa dawuhnya Nabi? Qala huma ahabbu ilayya minad dunya jami'a. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai daripada dunia semuanya. Daripada rumah mewah, daripada mobil yang mewah. Ya, kira-kira jenengan pilih nih Pak, 2 rakaat sebelum subuh atau rumah mewah? Ya, milih rumah mewah Pak, gitu kan. Ya. Ini menjelaskan keutamaannya. Nabi sampai seperti itu. 2 rakaat sebelum subuh itu ahabbu ilayya minad dunya jami'a. Lebih aku cintai daripada dunia seluruhnya, semuanya. Nah, ini keutamaannya seperti itu. Nah, artinya kita harus punya prioritas, Pak. Terus kalau perlu kita tidak perlu rumah mewah, tidak perlu. Bukan begitu. Kalau perlu kita tidak perlu mobil. Nah, tidak begitu. Mobil ya tetap perlu, Pak. Tapi sholat sunnah ini jangan sampai ditinggalkan. Nah, kadang-kadang kita itu kan terlalu capek ngurus dunia sampai lupa sholat-sholat seperti ini. Kadang-kadang malam sampai malam larut, ya Pak ya. Bergadang. Padahal Bang Roma sudah menyatakan kan, bergadang jangan bergadang. Nah, kalau tidak ada perlunya gitu kan. Bergadang boleh saja. Nah, itu. Tapi sekarang kadang nggak ada perlunya bergadang, rokok malam, itu kan, main kartu. Tak ada gunanya tuh. Betul kan? Nah, yang seperti itu sampai subuhnya sudah dijemur itu kerinan, ya, karena sudah kering sinar matahari. Sholat subuh kerinan, sholat qobliyah enggak. Nah, maka ini diutamakan, gitu Pak ya. Jadi Nabi sendiri mengatakan huma habbu ilayya minad dunya jami'a. Lebih aku cintai daripada dunia semuanya ini. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Tirmidzi. Oh, jangan nek wis ngerti keutamaan seperti ini kan ditinggal eman-eman. Nggih Pak ya. Berangkat bangun lebih awal, wudu di rumah, kemudian pakaian yang bagus, sholat sunnah di rumah, terus berangkat ke masjid, gitu. Jadi diusahakan sholat sunnah di rumah seperti kemarin, kecuali kalau nggak cukup waktunya, ya kata perjalanan nggak cukup, maka sholat sunnah di masjid. Tapi kalau cukup waktunya, kita gunakan rumah kita ini untuk sholat sunnah, supaya tidak menjadi kuburan, ya, kuburan. Yang kedua, ada hadis Nabi la tad'u rak'atail fajri wa in taradtukum al khair. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi wa Tahawi. Wa ma'nal hadis la tatruku rak'atail fajri mahma ishtaddal adu hatta walau kana mutaridatul adu. Salat sunnah ini jangan kau tinggalkan. Meskipun musuh sudah wis cedek, sudah menghadapan dengan musuh. Nah, ini menunjukkan terus keutamaannya Pak. Terus jangan terus ditembak musuh, apa yang penting sholat sunnah, enggak. Nanti ada sholat sambil perang, itu ada caranya. Ya, sholat sambil dalam keadaan khauf namanya, sholat khauf. Nah, sekali-kali perlu latihan sholat khauf. Suatu saat naik perang jangan sholat piye. Terus siap perang dereng nih kira-kira.
Tetapi perlu dipelajari fikihnya. Quran saja mengajarkan. Nah, kita kadang-kadang melewatkan. Ya. Ngajinya dalam salatnya santai-santai tok yang begini lah. Suatu saat diserang musuh. Ini perlu disiapkan. Quran sudah menjelaskan itu ya, tentang tata cara salat khauf. Ya, itu nanti wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-shalah in khiftum ayaftinakum alladziina kafaru, dan seterusnya itu sampai nanti dijelaskan tata cara salat dalam keadaan perang. Itu. Nanti semoga sampai ke situ. Ini baru salat dalam keadaan santai. Tetapi seandainya musuh di depan kita, tetap salat sunnah kita lakukan, salat rakaatul fajr ini. Ya. Walaupun sudah dekat musuh itu. Nah, ini menunjukkan Pak keutamaannya, gitu loh Pak. Hadis yang ketiga. Wa an Aisyah lagi nih ya. Aisyah itu istri Nabi, karena yang paling tahu dengan salat sunnahnya Nabi ya istri Nabi. Karena apa? Nabi salat sunnahnya di rumah, kan itu. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyaddu mu'ahadatan minar rak'ataini qabla subhi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan Nabi itu tidak ada salat sunnah yang lebih beliau perhatikan, lebih beliau ada mu'ahadatan muwadzabatan, lebih beliau tekankan untuk dilaksanakan dari 2 rakaat sebelum subuh. Jadi itu mengalahkan yang lainnya. Salat-salat yang lain itu kalah dibandingkan dengan salat sunnah qabliyah subuh ini. Maka nanti jangan diremehkan Pak. Dengan nek iso ya tetap dilakoni. Yang keempat, hadis yang keempat. Aisyah juga ini. Aisyah meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala rak'atal fajri. Ini ada alifnya, namanya 2 rakaat fajar atau subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya dan yang ada di dalamnya, termasuk dengan istri Pak. Oh, istri kalah ini. Istri mapan karo salat sunnah ini disenti nih. Pak Wahyu salat sunnah gitu kan. Nah, sama istrinya malam-malam tadi sebelum witir, sebelum tahajud atau sesudah tahajud kan begitu. Nah, pas ini fajar jangan sampai ditinggalkan ya. Jangan mepet-mepet. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Luwih apik tinimbangane donya iki. Perhiasan dunia. Kadang-kadang melenakan kita. Ya, gemerlapnya dunia, capek kerja, sudah tidak sempat sholat. Sholat malam termasuk demikian, tidak sempat sholat, minimal witir jangan ditinggalkan. Ya, nanti sampai Pak witir. Saya teruskan dulu nanti mencolot. Dulu ya. Ini keutamaannya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rumah mewah, mobil, kalah semuanya. Keutamaannya loh ya, keutamaannya. Rawahu Ahmad wa Muslim. Dan iso ya bisa salat rakaatul fajr, duitnya akeh, mobilnya akeh, mewah-mewah. Itu kan Pak ya. Kalau bisa. Jadi jangan terus dipandang, oh kita nggak perlu mobil mewah-mewah, yang penting geledekan cukup ya. Ya geledekan nggak bisa untuk banter. Ya artinya tetap lah kita ini ya berikhtiar, nyambut gawe tetap bekerja tetapi jangan sampai itu melalaikan kita dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempatkan waktu-waktu kita. Termasuk jenengan ini hebat ini. Bisa istiqomah jamaah maghrib sampai isya di sini ikut taklim. Disempatkan pula ngaji Quran nanti di rumah, itu ya. Tahajud di rumah nanti disempatkan. Jangan sampai tidak baca Quran. Hadis yang berikutnya dari Ahmad ini. Muslim anha, dari Aisyah pula. Aisyah mengatakan ma ra'aitu ila syai'in minal khairi asra'u minhu ila rak'ataini qabla fajri. Aku tidak pernah nabi yang lebih segera menemukan kebaikan itu yang melebihi dari 2 rakaat fajar. Nabi segera ila rak'ataini qabla fajr. Wes, tadi 5 hadis tadi menunjukkan apa?
keutamaannya sholat fajar ini luar biasa. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Wong cuma rong rakaat ringan. Yang pertama baca apa? Surat Al-Kafirun. Yang kedua baca Al-Ikhlas. Fatihah dulu, Al-Kafirun, gitu kan? Rakaat kedua Fatihah dulu, terus Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kulhu. Ya, kok dikira Allahu Akbar, subhanallahin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlas. Nah, kita kembok. Wingi ustadz yang ngomongin ngono, ini repot ini ya. Maksudnya Al-Ikhlas itu qul huwallahu ahad, pertama huruf. Nah, kita disunahkan untuk sholat ini nggak usah lama-lama. Karena apa? Nabi itu menjalankannya yukhaffif al-qiraah, ngentengno bacaan. Dalam sholat rakaat fajr ini, bayangkan Pak, rong rakaat enteng ganjarannya gede, kan itu. Gede apa gede Pak? Ganjarannya gede, keutamaannya luar biasa. 2 rakaat ringan, ya. Ini yang dijelaskan Nabi ini. Sampai itu koyok gak maca Fatihah. Saking cepatnya itu, ya. Hafsah ini meriwayatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atal fajri qabla subhi fi baiti yukhaffifuhuma jiddan. Nabi itu pernah sholat 2 rakaat fajar sebelum subuh. Maksudnya sebelum sholat subuh di rumahku. Sholatnya di rumah berarti ini. Ngenteng banget, ringan banget sholatnya Nabi. Cepat maksudnya, ya. Qala Nafi' Abdullah wa kana Abdullah yakni Ibnu Umar yakhaffifuhuma kadzalik. Ini terus Nafi mengatakan pula Abdullah bin Umar juga demikian, salatnya kok tak delok kok ndek kan gitu. Gak sesuai rawi Ahmad wa Syaikhan. Jadi jangan naik salat begitu apalagi di masjid, qobliyah itu jangan lama-lama. Terus dinteni mergo salate masjidnya gak ada ini, gak ada timernya yang komat ini, kok salatnya suwi nemen wis ndak baik ya. Salatnya itu jangan panjang-panjang. Yang kedua juga dikatakan demikian ini, yukhaffifuhuma hatta inni la asyukku ya aqra'u fihima bi Fatihatil Kitab amla aqra'a bi Fatihah fihima bi Fatihatil Kitab amla. Rasul itu ketika sholat 2 rakaat sebelum subuh beliau meringankannya sampai aku menduga apakah beliau itu membaca Fatihah atau tidak, saking cepet deh. Nah, tetap membaca, nggak baca ya nggak sah, gitu kan? Artinya ini menunjukkan, saya lagi kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan betapa ringan sholat qobliyah itu, qobliyah subuh. Rawahu Ahmad. Nah, nek Nabi ringan, jangan aja terus mengel-ngel dhewe, gitu kan, dipanjang-panjangkan, ben ganjarannya akeh kan sholat tahajud sing dawa. Karena apa? Ini mau sholat subuh jamaah. Kalau jangan sholatnya kelamaan, apalagi di masjid inteni jamaah, nah itu nanti ganggu, ya. Yang panjang nanti sholat subuhnya, gitu ya. Ini yang berikutnya dikatakan nih, qadrama yaqra'u Fatihatal Kitab. Ya, sekitar bacanya itu seperti membaca Fatihah saja. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wal Baihaqi wa Malik wa Tahawi. Jelas Pak ya, ini ringan. Ini catatan kita supaya sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di masjid itu jangan panjang-panjang. Karena sebenarnya keutamanya di rumah. Ya, kemarin sudah kita sampaikan supaya apa? Menjauhkan dari sifat riya. Ya kan? Menjauhkan dari sifat pamer. Itu kenapa hikmahnya Imam Nawawi mengatakan demikian, itu untuk menjauhkan dan memperkecil riya kita. Dan nek wis ngono jangan aneh-aneh. Kadang-kadang sampun salat di rumah terus foto di-upload cepik. Alhamdulillah wis salat sunah, qobliyah subuh makane masjid. Lah wong disuruh merahasiakan kok malah di pamer-pamerkan. Wes sakniki wis mboten usah gaya-gaya ngoten niku. Nggih. Sing di-upload niki napa kira-kira? Terus yang penting-penting mau sing gak perlu nggih gak usah. Atau guyonan sisan malah guyon gak apa-apa gitu kan. Hanya untuk guyonan saja, untuk menunjukkan jenengan eksis gitu kan di dunia maya. Itu Pak Awi ya. Upload terus nah itu. Ning aja aneh-aneh sing di-upload.
Setahu usah ngupload pacare nggih Pak nggih. Terus nomor 3. Sekarang apa yang dibaca? Yang dibaca ketika salat sunnah rakaatul fajr ini berdasarkan hadis Nabi, yaitu ada pertama hadis riwayat Aisyah menyatakan Rasul itu membaca pada 2 rakaat fajar itu tadi, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad dan qul huwallahu ahad. Pun jelas ya? Al-kafirun pun apal dereng? Coba al-kafirun. Mungkin kuwalek-walek. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Terus wala ana 'abidum ma 'abadtum. Terus wala antum 'abiduna ma a'bud. Terus lakum dinukum waliyatin. Jangan terus wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Duh, oh gak kelar-kelar kan gitu. Nah ini jenengan ini tok aja ya. Wah, ini tok. Gini ya. Nih. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lanya panjang ya. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Niki. Rakaat berarti rakaat ke 3 ya, 4 5. Ke 3 itu wala antum 'abiduna ma a'bud, terus wala ana 'abidum ma 'abadtum. Rakaat yang kelima, ayat kelima, wala antum, diulangi lagi seperti rakaat ketiga, wala antum 'abiduna ma a'bud, terus baru lakum dinukum waliyadin. Niki jenengan nek kuwatir lali waca mawon bolak-balik ping 40. Diwaca disimak sing bener ping 40 kon ping 40 ditutup kon nyemak kancane. Nggih Pak nggih. Supaya enggak kebolak-balik ini. Ben. Ini qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Pun apal huwallahu ahad. Wa kana yusirru biha. Nabi bacanya itu lirih. Sirri. Ya, bukan jar. Tapi nanti juga boleh dengan kerasnya. Tapi ini wa kana yusirru biha rawahu Ahmad wa Tahawi. Membacanya kapan? Ba'dal Fatihah. Karena apa? Tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Pak umpamane pun kesusu karek sak menit atau sak menit 20 detik. Bacanya takbir Fatihah, rukuk sujud takbir meneh Fatihah. Boleh tanpa baca surat. Karena surat itu hukumnya sunnah. Kalau Fatihah hukumnya wajib meskipun sholatnya sholat sunnah. Yang kedua, hadis juga dari Aisyah, Nabi itu sholatnya apa yang dibaca? Ini, Nabi mengatakan ni'mas suratani huma. Saapi-api surat ya iki. Loro surat iki. Yang beliau baca fi raq'ataini qabla al-fajr, dibaca sebelum raq'atal fajar, yaitu qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Maka nek jenengan anak imam kok macane qul huwallahu ahad terus iku pentingnya pun wah isone qul terus ngono imame gitu kan. Lha ini masuratani, saapi-api rong surat iki ya iki gitu. Apa? Al kafirun alih qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Ki apa? Wah iki wong menunjukkan ikhlas. Salate ndek gak dawa-dawa. Anak sing salate dawa sampai makmume gremeng. Wah itu ben ketok nek apalane akeh ya ora apik. Ngono lho, Pak. Jadi memang betul-betul ati iki ditoto gitu ya, ditoto. Jangan baca surat yang pandang ben ketok nek apalane akeh enggak boleh. Ya. Atau kulhu ben ketok alim ya ora oleh. Macane kulhu terus ben ketok apa ikhlasin nemen. Nah, tapi tujuannya ben ketok ikhlas juga oleh. Wis pokoke ikhlas itu aja. Enggak usah ketok ikhlas. Nek ketok kan berarti mboten ikhlas. Ya, Pak ya. Ikhlas gitu ya. Nah, tapi nanti ada patokan nek jadi imam salat fardu jangan panjang-panjang. Itu ada nanti patokannya pada bab salat jamaah nanti. Kita masih belum sampai ke situ, ya. Wes jelas ini. Yang berikutnya.
Hadis yang ketiga juga sama ini. Jabir mengatakan, dari Jabir, anna rajulan qama faraka'a rak'atal fajri. Ada orang laki-laki berdiri salat rak'atul fajr. Lalu beliau membaca pada rakaat pertama al-ula qul ya ayyuhal kafirun. Sampai selesai salat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Hada 'abdun 'arafa rabbah." Ini hamba yang mengetahui Tuhannya. Wa qara'a fil akhirati, rakaat yang kedua beliau bacakan apa? Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas tadi hatta inqadat as-surah, sampai selesai salat itu, suratnya itu Al-Ikhlas. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Hada 'abdun aminun bi rabbih." Hamba ini beriman kepada Tuhannya. Nah, itu. Nah, tadi nek wong maca qul terus itu jangan ditertawakan, Pak. Ini, ya, Pak. Wong iman kepada Allah. Qala Talha, fa habbu an aqra bihataini surataini fi hataini rak'ataini, rawahu Ibnu Hibban wa Tahawi. Talha mengatakan, setelah mendengarkan hadis tadi itu, maka aku senang untuk membaca dua surat ini dalam dua rakaat ini. Maksudnya rakaatul fajr tadi. Oh, ternyata hadisnya masih banyak lagi nih ya. Ada lagi hadis yang lain selain Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ini pertama adalah surat ini. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Ini yang pertama ya. Kemudian rakaat yang kedua ini Al-Imran ini ya. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ini rakaat yang kedua. Pak keapal ya mesti sing paling gampang paketan kul ya ayyuhal kafirun dan qul ahad pun niku ya. Ini kita sampaikan ini bahwa tidak harus itu ya, ada hadis-hadis yang lain. Misalnya yang kedua ini rakaat yang pertama qulu amanna billah tadi, yang kedua falamma hassa Isa minhum kufra qala man ansari ila Allah al-ayah. Ini juga boleh membaca ini. Artinya yang maksud dari Nabi loh ya. Baca yang lain juga boleh tapi tidak maksud dari Nabi gitu loh. Ini jadi kenapa kok kita sampaikan ini? Ini menunjukkan memang Nabi menyontohkan seperti ini. Hukumnya sunnah. Kalau baca yang lain, baca An-Nas boleh? Boleh, kan? Tapi yang maksud dari Nabi tadi itu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang satu tadi Hulu dan yang satu tadi adalah surat Ali Imran tadi. Gitu ya. Jadi jangan terus enggak sah, enggak begitu, tetap sah ya. Enggak baca aja sah. Wa yajuzu al-iqtisaru 'ala al-Fatihati wahdaha. Boleh pula mencukupkan hanya dengan Fatihah tadi nih. Tinggal 1 menit lebih 20 detik ini tak baca suratnya enggak cukup. Tapi kalau cuma baca Fatihah saja masih mencukupi. Suratnya super kilat. Nah, itu ya boleh saja. Ya, membaca cukup Fatihah saja. Nah, kemudian yang berikutnya
Isya jam berapa lagi? 47. Oke, masih ada waktu. Nah ini, ada doa ini. Ad-doa ba'dal firagh atau faragh minha, ay min rak'atil fajr. Jadi ada doanya. Ini Nabi mencontohkan anna Rasulullah SAW shalla rak'atil fajri wa anna Rasulullah SAW shalla qariban minhu. Ya. Dari Usamah, dari Abi, bahwa Nabi SAW bahwa dia itu sholat 2 rakaat sebelum fajar. Dan Nabi di dekat beliau dengan apa beliau itu? Sholat qariban. Nabi sholat dekat dengan beliau 2 rakaat yang ringan tadi itu. 2 rakaat ringan. Terus Nabi berdoa sambil beliau duduk. Nah, sahabat tadi mendengar. Bukan Nabi jamaah enggak, tapi sholatnya sendiri. Tapi terus setelah itu berdoa. Ini doanya. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ini mintanya kepada Allah ya. Rabba Jibril, Rabba Israfil maksudnya kepada Allah. Apa? Aku berlindung kepadamu dari neraka salasa marra. Allahumma inni a'udzubika minan nar, atau dari panjang ini. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin ya. Wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Ini katanya Rabba Jibril, Rabba Israfil, Rabba Mikail wa Rabba Muhammadin Nabi a'udzubika minan nar. 3 kali dibaca. Intinya minta perlindungan kepada Allah, diselamatkan dari neraka. Nah, khusus ini hari Jumat, man qala sabihata yaumal jumu'ati qabla salatil ghadati. Dari Nabi, dari Anas ini diriwayatkan bahwa beliau mengatakan, Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca pada subuh pagi-pagi hari Jumat sebelum sholat subuh, tapi setelah sholat fajar ini doanya ini, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat. Ya, 3 kali. Ini yang perintah untuk memperbanyak membaca istighfar pada saat sahur ya, ini pada saat apa? Subuh ya, ini di antaranya. Ini doanya contohnya, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marratin. 3 kali. Kalau membaca itu bagaimana? Ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Allah mengampuni dosa-dosanya. Walau kanat misla zabadil bahri, meskipun seperti untuk buih di lautan, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu. Nah, baik. Apa lagi ya? Astagfirullah, terus alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasa marrat. Nah, ini sajane nek Nabi sendiri kan sehari semalam membaca istighfar ada yang 100 kali, ada 70 kali. Nah, ini ada istighfar versi yang panjang seperti ini. Ya, Pak ya. Ada yang pada ya astagfirullah, astagfirullah. Allah mempunyai yang panjang, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, dibaca. Nah, setelah itu Nabi tidak langsung salat subuh. Ini dikatakan al-ittija' ba'daha. Nabi sare dengan miring terlentang, bukan tilem ya, tapi tidur terlentang begini. Idza raka'a raka'atul fajri ittaja'a ala shiqqihil aiman. Beliau miring tidur di atas bagian kanannya ini, rawahul jamaah ya. Tapi kalau kan Rasulullah SAW idza shalla raka'atul fajri fa in kuntu naimatan, kalau aku tidur beliau ittaja'a. Beliau tadi Aisyah sik sare ya, Nabi nderek sare sebelah ya Aisyah miring. Tetapi kalau Aisyah melek, enggak tidur maksudnya, Nabi ngajak bicara, ngajak omong gitu. Nah, maka penting Pak sekalian, ngajak ngomong bojo itu penting. Ya Pak ya. Bojo aja tinjarno tok. Nggih Pak, diajak omong-omong, santai ngomongnya, enggak usah serius-serius, nggih. Rasa ngomong utang, ngomong sing liyane sik, ajak guyon-guyon itu penting. Ya. Jangan sampai enggak pernah ngomong karo bojo. Itu ada cerita itu teman saya dari Jogja atau dari mana itu, sama istrinya pas di pom bensin kencing turun di pom bensin,
Nah terus naik lagi, jablas lagi, sampai rumah baru tahu kalau istrinya ketinggalan. Iya, lo ini ribut kan dunia, gitu kan. Nah, maksud saya, lo apa omong-omongan karo bojo ini kendaraan, ngerti lho Pak. Makanya penting bojo itu diajak omong, ya santai-santai mawon, kan gitu. Bon, kalau ada yang bertanya monggo. Monggo, Bapak Ibu kalau ada yang bertanya, nggih. Nggih, kalau sakit saya jawab. Kalau belum ya nanti utang kan gitu. Ini pada akhir-akhir ini banyak perbincangan masalah musik Ustaz. Bagaimana sebenarnya musik itu menurut Islam Ustaz? Ngeten Pak. Nek Islam itu angel ya. Islam itu enten syariah, enten fikih. Nah, ya. Kalau syariah itu ya Quran hadisnya. Nah, tapi dipahami ulama menjadi fikih. Itu kan, menjadi fikih. Itu di YouTube sudah banyak sekali itu. Ya. Nah, tapi saya sampaikan yang ditarjih saja. Tarjih Muhammadiyah itu ya musik itu masuk persoalan muamalah. Ya, persoalan muamalah itu prinsipnya kalau ada yang semuanya boleh kecuali ada larangan. Nah, kadang-kadang larangan juga tidak menunjukkan keharaman. Tidak semua yang dilarang menunjukkan keharaman. Ya. Ini fikih dulu loh ya. Perusahaan dengan suka dan tidak suka, saya lebih senang menghindari, itu beda lagi, ya. Tapi hukumnya seperti apa? Nah, itu hukum asalnya ya mubah. Ketika kemudian ada yang memberikan manfaat, maka dia boleh. Tapi kalau kemudian banyak madaratnya, mengakibatkan laghaun, ya, maka tidak boleh, haram yang seperti itu. Nah itu, maka ya ada Indonesia Raya, lagunya ada musiknya, ya kan? Sholawatan juga ada musiknya, ya kan? Atau Sang Surya itu lagunya Muhammadiyah itu, ya kan? Masuk haram gitu kan? Nah itu, nah kok justru melantunkan lagu itu mengingatkan kita untuk perjuangan gitu kan, semangat berjuang kan itu versi pendeknya aja. Nanti kalau baca panjang YouTube banyak sekali yang sudah membahas itu. Nah sekali lagi persoalan fikih itu kemudian kita begini, kita tidak bisa mengatakan fikih itu, pendapat saya itu mengatakan itu haram, pendapat yang lain salah semuanya, tidak bisa begitu. Jadi fikih itu memang ada perbedaan pendapat gitu kan, itu wajar ya. Kadang-kadang juga begini, misalnya Imam A mengatakan haram, itu harus kita lihat ilatnya. Yang dikatakan haram seperti apa? Seperti persoalan hisab itu, Imam dulu banyak mengatakan itu nggak boleh hisab itu. Tapi hisab yang dipahami ulama dahulu itu hisab dalam pengertian yang astrologi, ilmu apa niku perbintangan sing itu yang nggak boleh, yang seperti itu. Bukan hisab dalam artian hitung-hitungan terus ngitung waktu sholat. Itu cuma dibutuhkan kalau yang seperti ini. Nah, cuma kadang orang terus mengutip, oh pendapatnya imam ini begini, nggak boleh ilmu hisab. Tapi konteksnya beda. Ilmu hisab saat itu adalah ilmu yang astrologi. Sekarang ilmu hisab ini ilmu hitungan falak itu, untuk waktu sholat, untuk waktu puasa, awal bulan dan sebagainya. Jadi beda. Maka harus membaca fikih pun harus dengan konteks, jangan lepas dari konteks. Itulah pentingnya kita memahami teks dengan lihat konteks. Nah kadang-kadang orang itu memahami teks tanpa konteks, akhirnya ya itu tadi, menyamakan dulu dengan sekarang. Nah, hukumnya disamakan saja kan gitu. Contohnya beginilah, sholat dalam pesawat boleh enggak? Sholat fardu boleh enggak? Padahal Nabi itu tidak pernah sholat dalam pesawat. Ya? Nah, belum ada pesawat. Nabi tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan. Nek sholat sunnah Nabi sering. Kemana kendaraan untanya menghadap, beliau sholat. Tapi sholat fardu nggak pernah. Pertanyaannya, sholat dalam pesawat boleh nggak? Medun dhisik. Nah ini maksudnya apa? Kita memahami teks itu dengan konteks. Konteksnya apa? Ya realitas kehidupan sosial, ilmu pengetahuan yang berkembang itu adalah bagian dari konteks itu. Kayak niki malih, akad nikah online boleh enggak?
Tidak sah nggih. Nah, nek jual beli online boleh enggak? Hah? Nah, nek jual beli online boleh, akad nikah online boleh enggak? Oh, kok maksudnya boleh, tadi nggak boleh, sekarang boleh. Nanti dibahas pada bab tersendiri, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.